Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya pengen bicara tentang aksi TNI yang memukul iringan jenazah ya, yang dilewat di depan Podam, atau mungkin aksi pemukulan yang lain itu yang menimpa relawan yang juga masalahnya sama, yaitu knalpot brong. Ini memang sekarang kita sedang mengalami masalah knalpot brong guys ya. Jadi kalau kita ngomong tentang knalpot brong itu berarti kita ngomongkan tentang arogansi. Di bawah ada kelompok orang ya yang itu tuh memang arogan sehingga dia tuh mungkin pengen jadi pusat perhatian gitu kan, cuman dengan cara yang buruk gitu. Kita tuh kalau kita itu pusat perhatian ya jangan cara berisik lah guys ya. Ada misalnya kayak berpakaian yang mana memprovokasi orang gitu. Kan tahu ya. Kayak misalnya kayak misalnya ada orang yang tahu ya, ada yang prank itu ya, yang orang yang suka prank itu. Yang pertama dia tuh ngeprank orang dengan membuat orang itu terprovokasi. Jadi dia tuh sengaja untuk memancing orang ini marah gitu guys. Ya jadi orang ini ya misalnya kayak prank menguji orang gitu. Misalnya orang itu lewat dikasih tali biar sandung gitu guys, atau dia tuh dibikin kayak pura-puranya bola tapi itu sebenarnya dari semen gitu kan, sehingga ketika tenda kaki sakit. Nah itu kan berarti kan provokasi, hal yang merugikan orang gitu kan. Nah ada yang prankster itu yang dia tuh memang merugikan diri sendiri malah. Jadi orang tuh nggak bakal marah gitu, karena yang orang tuh justru ketawa jadi pusat perhatian, tapi dia yang jadi tersangkanya yang jadi oknum yang kelihatan tolol gitu kan. Misalnya kayak yang siapa Brandon Ken itu kan, dia kan kayak dia tuh pergi ke mall itu pernah dia tuh masuk ke minimarket pakai handuk, bawa sikat gigi, bawa sabun gitu kan, mau numpang mandi guys. Jadi ini kan tidak biasa gitu kan. Orang kan heran juga, dia waktu itu mau ke kampus gitu kan, dia pakai jas gitu kan, pakai baju rapi tapi bawahnya celana pendek, celana kolor gitu guys. Nah, jadi kayak gini kan orang tidak akan terganggu, orang ketika rusik, orang anggap dia gila gitu kan. Jadi yang rugi nggak ada yang rugi kecuali diri sendiri gitu. Jadi itu arogansi, itu bukan arogansi tapi adalah kalau Anda pengen jadi pusat perhatian ya harus Anda kelihatan bodoh, jangan orang lain gitu kan. Nah, kali itu akan namanya provokasi namanya. Tidak ada orang yang mau terlihat bodoh, nggak ada guys ya. Kecuali kalau orang tuh mau. Makanya prankster itu ya kalau dia mau gitu ya silakan kalau demi menarik perhatian, tapi tidak boleh kita tuh menjadikan orang tuh bodoh atau orang tuh terprovokasi ke emosi. Nah, jadi kenapa orang itu adalah berhubungan dengan arogansi? Kenapa? Karena mereka ini pengen jadi pusat perhatian gitu, cuman cara buruk gitu kan, dengan bergeber-geber knalpot motornya sehingga knalpot brong itu akan melakukan suara yang mengganggu gitu kan, mengganggu keramaian, bising gitu kan. Jadi orang tuh guys, kita tuh ya kita saja diteriakin gitu kan, kita tuh emosi kita naik guys gitu. Apalagi nih knalpot brong, ini seakan-akan kita tuh ditantang gitu. Dan ini bukan nggak semua orang tuh suka suara guys ya, nggak semua orang. Kita tuh butuh ketenangan gitu kan, hidupnya kan harus tenang, damai. Kalau Anda mau bersuara berisik ya itu di rumah Anda sendiri, kalau perlu bikin kamar kedap suara gitu kan, kayak di bioskop juga begitu kan, bioskop kedap suara, silakan Anda tuh di situ tuh mau teriak sekencang mungkin, tidak ada yang dengar kecuali Anda sendiri gitu kan. Jadi ini memang jadi masalah gitu kan. Cuman masalahnya juga yang lainnya tuh TNI itu harus bisa kontrol emosi, nggak boleh main pukul. Dulu saya guys ya, saya pernah dulu ya, saya itu kan dulu tuh kan tinggalnya di belakang baterai P. Jadi kalau di Pekanbaru tuh ada namanya baterai P. Jadi kayak saya atau dulu semacam semacam batalion lah gitu ya, batalion. Jadi waktu itu kan ada 2 jalan untuk masuk ke rumah, 3 jalan untuk masuk ke tempat. Waktu itu saya numpang tinggal sama kakek. Waktu itu saya tinggal sama kakek saya adalah pensiunan polisi guys. Jadi tinggal di belakang situ, jadi aksesnya 3 jalan menuju ke sebenarnya banyak guys, ada jalan tikus juga, ada mungkin 4 atau 5 lah gitu kan, 5 lah kan nggak salah itu ya, atau lebih makan kan. Jadi cuman waktu itu yang terdekat dari pasar itu adalah jalan itu harus lewat dari kompleks TNI itu, baterai P. Nah saya waktu itu kan pakai sepeda, saya masih kecil guys, masih SD paling kelas
2, TKS 3, TKS 4 itu guys. Kecil pokoknya guys. Belum ngerti apa-apa gitu kan. Anak kecil guys. Jadi saya itu masuk ke markas TNI itu waktu itu ya. Karena biasa kan kami juga sering main bola situ. Ya anak-anak itu main bola itu di lapangan TNI itu kan, lapangan batalion itu kan ada lapangan bolanya untuk mungkin untuk latihan dari ya lapangan batalion itu lah gitu ya. Lapangan bolanya besar guys, bagus. Gawangnya dari besi. Pokoknya bagus lah, standar gitu kan. Jadi biasa kami main bola tuh lewat belakang. Jadi belakangnya itu kan asrama tentara. Depannya itu kan adalah pos penjagaan, pos militernya. Jadi kami tuh biasa main bola tuh pulang pergi ke lapangan tuh lewat belakang, nggak pernah lewat depan gitu. Jadi saya berdasarkan dari pengalaman itu, saya merasa oh ini nggak apa-apa lewat gitu di kompleks tentara. Kita kan tuh tidak berbuat kriminal, tidak ganggu, masa tuh tidak apalah ibaratnya itu kita, karena anak kecil nggak ngerti apa-apa gitu kan, anak kecil gimana kan. Nah, karena tiap hari main bola situ aman gitu kan, meskipun tidak kenal sama bapak-bapak TNI-nya gitu kan. Karena cuma main bola doang di belakang itu. Jadi saya tuh pede lah waktu itu pulang di pasar kan, masuk ke dalam batalion itu untuk menuju rumah kakek saya di belakang yang lebih dekat lewat situ gitu. Naik sepeda. Jadi sepeda tuh saya kayu melewati pos itu, masuk dalam. Dipanggil tuh, kena marah sama tentara jaga. Sini kamu tuh ya kan. Ya maaf Pak, saya udah ketakutan gitu kan. Apa salah saya gitu kan. Kamu mau kemana ada ya kan? Ke belakang Pak, rumah kakek gitu kan. Kamu kalau sini, ya Pak ini lebih dekat Pak. Saya juga biasa main bola situ kok Pak sama teman-teman warga kampung belakang gitu kan. Kamu tahu ini akses untuk apa namanya, akses khusus, bukan apa ibaratnya nggak bisa masuk sini gitu kan. Ya sudahlah, kamu mungkin karena masih kecil gitu kan. Udah kamu dihukum dulu, suruh push up guys. Push up 10 kali nggak salah itu kan. Nah, habis itu saya disuruh ke belakang, tetap boleh lewat situ. Tapi lain kali yang ulangi ya. Kali ini saya kasih kamu lewat. Lain kali jangan ulangi ya. Ini karena saya karena kali ini aja gitu kan. Nah, lalu saya tuh setelah push up itu harus nenteng sepeda, nggak boleh dinaikin sepeda guys. Ditenteng turun gitu kan. Masuk dalam sepedanya dituntun gitu, nggak dinaikin. Nah, jadi gitulah memang. Itu bagus itu, saya setuju karena belajar disiplin bahwa nggak semua itu kita bisa senaknya. Ada tempat-tempat yang harus kita hargai, hormati. Apalagi ini adalah spesial markas TNI, polisi itu nggak bisa orang tuh masuk kalau karena takutnya kan ngapa-ngapain gitu guys. Nah, bahaya di situ, ada persenjataan itu kan, ada macam-macam gitu kan, berbahaya. Nah itu bagus dibandingkan kalau ada lewat dipukulin gitu kan. Intinya adalah kalau harusnya kalau saya melihat ya harusnya TNI itu ya jangan tempatnya emosi, dan kalau dia mau hukum ya gampang, dia piting aja tuh, piting artian bukan piting apa ya, ditangkap, disuruh push up aja guys, push up kasih yang berat ke lu 100 kali atau 50 kali, jadi kalau ngaku dia sekaligus kan bisa cicil 20 gitu kan. Nah intinya adalah harus kasih hukuman disiplin, bukan dipukulin guys. Jadi saya sekali nggak setuju dengan kalau ada apa TNI yang mukul-mukul tuh, saya nggak setuju guys. Itu emosinya harus dibina lagi itu. Ingat ya, TNI boleh emosi tapi hanya dengan musuh negara, yaitu penjajah atau pemberontak, tapi tidak dengan warga sipil gitu. Ini berbahaya guys. Karena kayak polisi juga begitu gitu kan. Nah, intinya adalah harus ada tindakan yang ya membuat disiplin lah, jera gitu, dengan cara disipliner gitu kan. Kan TNI kan dengan disiplinnya ya tinggal suruh push up atau sit up apapun itu kan, yang penting orang ini dapat hukuman disiplin gitu kan, jadi nggak perlu dipukulin. Nah itu saran saya. Memang kalau orang ini memang mengganggu guys. Nah saya juga dulu pengalaman ya, saya kan tinggal di asrama polisi dulu. Waktu itu saya masih baru tamat sekolah, itu saya tuh musimnya racing guys. Jadi musim-musim balap liar gitu kan. Jadi tiap malam minggu atau malam libur itu ya, bahkan mungkin malam biasa juga ada guys, luar biasa gitu kan, tiap hari bahkan kan. Jadi orang ini saya kan tinggal di baris kedua di asrama itu kan, depannya itu kan jalan umum, dan itu 2 jalur guys. Jadi di depan rumah asrama polisi itu ada stadion, dulu stadion Hang Tuah, kalau ada pernah tinggal di Pekanbaru itu stadion Hang Tuah. Di samping kirinya tuh tiga macam sekolah, yaitu SMP, 2 SMP dan 1 SMA. Jadi keliling stadion itu di depan rumah saya, dan keliling stadion itu adalah jalan 2 arah. Jadi memang strategis untuk balapan gitu kan, balap liar apalagi gitu kan. Nah bahkan itu kan adalah umum dan ada lampu merah juga. Jadi mereka tuh menggunakan lampu merah tuh sebagai
ajang untuk kalau di balap itu kan kayak lampu hijau untuk start gitu kan. Paling kan itu kan bukan untuk start balap, tapi untuk memang agar lalu lintas lancar gitu kan, biar tidak terjadi tabrakan gitu guys. Nah, mereka tuh tiap malam tuh selalu balap liar itu dengan knalpot brong. Pokoknya mengganggu guys. Rumah saya tuh kan dari jalan saya tuh terganggu gitu. Saya merasa gini loh, aduh, ini sama polisinya nggak dihormati, polisi ini gitu kan. Padahal polisi itu adalah penegak hukum. Jadi kalau apalagi kan pasti ada lantasnya juga. Ini kan melanggar hukum guys. Pelanggaran dalam hal ya pelanggaran lalu lintas lah gitu kan, dan juga membahayakan orang gitu kan. Nah, memang harus kejadian dulu baru bisa ini. Tapi kan ini kan berpotensi untuk membahayakan orang. Saya itu kesel guys, dan ada satu orang lagi yang tetangga yang bapak itu polisi juga kesel gitu kan. Jadi tapi dia tidak pernah melakukan pemukulan. Jadi dia tuh hanya nakut-nakuti saja. Dia pergi bawa kayu besar gitu kan, pergi tepi jalan, dan ketika orang tuh mau lewat diteriakinya, lalu kayu itu tokok-tokok dia ke lantai, ke tepi jalan gitu kan, ke trotoar gitu kan, sehingga orangnya ketakutan, pada kabur semua guys, pada balik arah gitu kan, takut gitu kan. Nah, kalau saya lain lagi caranya. Nah, ini saya agak salah gitu kan caranya kan. Saya tuh datang menghadang gitu, saya hadang tuh, woi saya bilang gitu, teriakan, saya hadang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kenapa, karena namanya mungkin ini kesempatan nih, karena saya tangan kosong. Saya tuh merasa kalau pakai kayu tuh kayaknya cupu gitu guys. Ya kan kita tuh masa tinggalnya sama polisi tapi main kayu gitu kan, kayak preman gitu kan. Jadi tangan kosong gitu kan, nggak tahu terus arogan tuh gimana saya kan. Tangan kosong saya tuh hadang di tengah jalan gitu, sampai mereka tuh berapa mau nabrak saya. Jadi ada yang sebagian lari lanjut terus gitu kan, bahkan ya kayak mau nabrak gitu, lalu saya sempat ke pinggir. Bahkan saya juga pernah memasang paku ya. Saya tahu di situ mereka lewat, dan saya tahu dengar suara dari jauh ini mau lewat sini nih kan, karena kan mutar itu guys, mutar di stadion. Saya pasang paku guys, cuman sayangnya pakunya tuh adalah paku yang kecil, paku payung gitu. Jadi saya lihat mereka tuh memang lewat situ tempat yang saya pasang itu, dan saya pasang bukan tengah-tengah, saya pasang pinggir-pinggir, karena saya tahu mereka tuh memang lewat pinggir gitu guys, nggak lewat tengah. Jadi karena tengah bahaya, ada yang lain bocor bannya kan. Tapi nggak bocor guys. Nah itu mungkin karena paku payung dia mungkin harusnya paku besar yang ditempel papan gitu ya, biar kuat pijakan gitu kan. Kalau paku payung saya rasa nggak tembus guys, karena kan paku payung itu pendek. Nah, jadi saya waktu malam itu pernah kejadian ya, saya udah kesal guys, jam 3 malam itu ya, mama saya lagi sakit. Meskipun mama saya itu dia melarang saya, kan dia takut dengan keselamatan saya gitu kan. Ya itu berdebat itu. Saya bilang ke mama saya kan, tapi ini kan asrama polisi, mama pun lagi sakit, mereka tuh nggak boleh begitu, mengganggu ketenangan, orang sakit kok begitu gitu kan. Udah biar aja, penting kamu selamat, kata mama saya kan. Tapi saya diam keluar guys, diam saya tuh keluar gitu, karena saya nggak tenang gitu kan. Saya pun di belakang rumah tuh lagi nonton bola, jadi bola tuh pelan-pelan, karena mama saya sakit kan, saya nonton bola tuh suara pelan-pelan. Suara di situ kan nggak dengar tuh komentator ngomong apa gitu kan. Sama analisis dari pertandingan tuh kan, saya kan suka bola waktu itu guys, jam 3 subuh tuh nonton Liga Champions salah kan. Nah, saya keluar rumah diam-diam, lalu saya hadang tuh guys. Saya hadang ya. Waktu itu saya pukul kepalanya ketika lagi kencang itu. Tapi sayangnya itu salah guys, nggak usah tiru ya. Yang lakukan salah gitu. Itulah namanya emosi itu, gitulah namanya emosi. Itu memang saya yang mengalami, saya ngerti apa tuh ngerti saya. Saya aja melakukan pemukulan gitu. Nah itu tuh bukti bukan saya benar, bukan berarti benar, itu salah. Tapi itulah manusia, susah kontrol emosi. Makanya bukan hanya pihak PNI yang dibenerin, tapi juga pihak dari yang arogansi itu, yang lapor itu yang duluan, karena mereka penyebabnya. Oh ini hanya akibat, karena tidak semua manusia itu bisa ada emosi. Apalagi aparat ini kan terkenal dengan kekerasannya, latihan disiplinnya keras, pelatihannya keras, sehingga mereka tuh memang terbiasa nggak neko-neko guys. Bersalah atau tidak gitu kan. Ada tuh yang bawa di TNI mungkin kan, jadi bahaya gitu. Kalau makanya ibaratnya harusnya ya sebabnya tuh eliminir, yaitu remblong itu kelompok brong itu guys, itu dieliminir sehingga tidak ada lagi hal begini ke depannya kan. Karena saya aja merasakan, saya aja yang bukan polisi tentara begitu, apalagi pak polisi tentara kan pasti kita tahu lagi gitu kan. Nah, jadi solusinya adalah yang pertama remblong itu kelompok brong itu dituntaskan. Saya yakin Bapak TNI tidak begitu, tapi juga harus introspeksi juga TNI-nya gitu kan, supaya tidak gampang mukul gitu guys. Cukup dikasih hukuman indisipliner, yaitu push up atau lari gitu kan. Dan sambil juga itu
biar mereka malu gitu, biar masyarakat tuh lihat gitu kan. Nah, daripada karena kalau dipukul masyarakat nggak simpati masyarakat guys. Ya masyarakat tuh yang meskipun dia awalnya protes tapi lihat itu kan, oh ini kok ekstrem ini TNI-nya gitu kan. Nah ini saran saya gitu guys ya. Sebabnya dulu dieliminir. Kalau belum mampu ya TNI-nya yang anak emosi. Jadi dua arah, dan yang pertama penting adalah penyebabnya dieliminir guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.